Minasang konnichiwa. Welcome back to my YouTube channel Lost Verdes. Before it, don't forget subscribe, please like and share, okay? Baik, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Jepang. Nah, yang mana pembelajaran pada saat ini pelajarannya lebih asik dan lebih menarik pada sebelumnya. Kenapa? Karena pada sebelumnya kita sudah membahas tentang huruf hiragana, huruf katakana, huruf kanji, kata sifat, kemudian kata benda, kata kerja, dan lain-lainnya. Tapi pada kesempatan ini kita akan belajar, yaitu ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Dan teman-teman semua, jika benar-benar ingin mempelajari bahasa Jepang, mahir di dalam bahasa Jepang, maka teman-teman harus mengikuti pembelajaran video ini karena ini sangat penting sekali untuk belajar bahasa Jepang. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu partikel-partikel di dalam bahasa Jepang. Mungkin video sebelumnya teman-teman sudah melihat salah satu partikel di dalam bahasa Jepang. Namun pada kesempatan ini tidak jauh lebih asik dan lebih menarik lagi karena selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang partikel di dalam bahasa Jepang, yang mana partikel sebelumnya sudah saya bahas. Nah, pada kesempatan ini maka saya akan membahas tentang partikel kembali, kelanjutan yang kemarin itu. Namun partikel yang ini sangat menarik sekali dan sangat luar biasa sekali. Mau tahu partikel apa? Kalau teman-teman ingin tahu, lihat video penjelasan saya nanti mengenai partikel tersebut, kemudian bagaimana cara penjelasannya. Karena partikel ini lumayan agak menguras otak, tapi ya kalau teman-teman ingin mahir di dalam bahasa Jepang ya harus menguasainya. Oke, baik, ini dia videonya dan cara penjelasannya. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu partikel to. Partikel to secara umum berarti dan atau dengan. Fungsinya adalah 1. Menunjukkan lebih dari satu benda atau sejenisnya. Dan contohnya adalah suripa to suto kingo o isoko zetsu kaimashita. Artinya adalah saya telah membeli sandal dan stocking masing-masing satu pasang. Contoh yang lainnya adalah Indonesia o Nihon to wa mukuse kara kankai ga fukai desu. Artinya adalah Indonesia dan Jepang berhubungan erat sejak zaman dahulu. Kemudian fungsi yang kedua, menunjukkan pihak lain sebagai lawan dalam melakukan sesuatu bersama atau dengan. Contohnya adalah Yonin no tomodachi to kuruma ni norimashita. Artinya adalah telah naik kendaraan bersama-sama 4 orang teman. Kemudian contoh yang lainnya adalah unmei o tatakatte imasu. Artinya adalah bertarung dengan nasib. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menunjukkan objek perbandingan dengan. Contohnya adalah kore to onaji seizu no kutsu o kudasai. Artinya adalah berikan saya sepatu yang ukurannya sama dengan yang ini. Kemudian contoh yang lainnya adalah ototo wa ani to chigatte saiga takai desu. Artinya adalah adik lelaki saya badannya tinggi, berbeda dengan kakak lelaki. Kemudian fungsi yang keempat, menunjukkan isi dari apa yang dikatakan atau ditanya atau didengar dan sebagainya. Artinya menggunakan bentuk informal. Contohnya adalah onamae wa nan to iimasu ka. Artinya adalah siapa nama Anda. Kemudian contoh yang lainnya
Kimura sang wa mo sugu kekkon suroto ikimashita. Artinya adalah saya dengar Kimura sebentar lagi menikah. Kemudian contoh yang lainnya adalah Rito omoimasu. Artinya adalah saya pikir atau kira atau baik atau boleh. 5. Menunjukkan suatu hal terjadi atau dilakukan segera setelah suatu hal terjadi. Artinya adalah begitu atau segera. Contohnya adalah Uchi ni kairu to gohan o tabemashita. Artinya adalah begitu pulang ke rumah saya segera makan. Kemudian contoh yang lainnya adalah Nihon ni suku to sugu uchi ni denwa o kakemashita. Artinya adalah setiba di Jepang segera ditelepon ke rumah. Kemudian fungsi yang keenam, menunjukkan suatu hal pasti terjadi bila keadaan seperti itu. Bila. Contohnya adalah Yoru ni naru to kuraku narimasu. Artinya adalah begitu malam tiba akan menjadi gelap. Kemudian contoh yang lainnya adalah ame ga uranai to taihen atsuku narimasu. Artinya adalah bila tidak turun hujan akan menjadi sangat panas. Nah, itulah beberapa contoh dari fungsi partikel to. Jadi kesimpulannya adalah partikel to secara umum berarti dan atau dengan. Fungsinya adalah 1. Menunjukkan lebih dari satu benda atau sejenisnya atau dan. Kemudian fungsi yang kedua, menunjukkan pihak lain sebagai lawan dalam melakukan sesuatu bersama atau dengan. Kemudian fungsi ketiga, menunjukkan objek perbandingan atau dengan. Kemudian fungsi yang keempat, menunjukkan isi dari apa yang dikatakan atau ditanya atau didengar dan sebagainya, atau menggunakan bentuk informal. Kemudian kelima, fungsinya adalah menunjukkan suatu hal terjadi atau dilakukan segera setelah suatu hal terjadi, begitu atau segera. Kemudian keenam, menunjukkan suatu hal pasti terjadi bila keadaan seperti itu atau bila. Nah, kalau teman-teman sudah melihat semua contoh-contoh dan fungsi partikel tersebut, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa diaplikasikan atau dipraktekkan di dalam komunikasi sehari-hari. Tapi komunikasinya dengan lawannya yang bisa berbahasa Jepang juga ya. Kemudian teman-teman jangan lupa silahkan komentar di bawah kolom komentar ini jika ada pertanyaan, dan kemudian silahkan di like and share karena jangan mau pintar sendirian, oke? Baik, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman semua dapat mengerti dan bisa memahami partikel di dalam bahasa Jepang. Nah, saya anjurkan kepada teman-teman semua untuk menonton video saya yang sebelumnya, partikel yang pertama saya jelaskan, karena jika terus diteruskan tapi tidak tahu fondasi awalnya, maka itu akan membuat teman-teman semua bingung nantinya. Makanya harus berurutan ditontonnya ya, karena saya pun menguploadnya dengan berurutan. Pokoknya semangat terus, oke? Baik, sekian saya akhiri. Arigatou gozaimasu.